Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pembahasan sebuah buku singkat tentang 12 kaidah mengenal bid'ah. Pembahasan kita malam hari ini yaitu berbicara tentang bagaimana cara membedakan antara bid'ah dan maslahah mursalah. Ini pembahasan yang sedikit agak berat ya. Oleh karena itu saya minta para jamaah untuk agak fokus. Dan sebenarnya ini bagian dari syubhat orang-orang yang membela adanya bid'ah hasanah. Maka mereka memunculkan contoh-contoh yang sebenarnya itu bukan bid'ah, tetapi itu maslahat mursalah. Maslahat mursalah contohnya adalah seperti pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf, ya. Atau contohnya penulisan kitab-kitab nahwu, penulisan kitab-kitab tafsir. Ada tidak itu di zaman Nabi SAW? Kitab nahwu ada tidak? Tidak ada. Penulisan kitab tafsir ada tidak? Tidak ada. Pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf ada tidak? Tidak ada. Maka ini yang mereka naikkan. Kalau memang semua bid'ah itu sesat, lalu kenapa ada kitab-kitab tafsir ditulis oleh para ulama? Kitab-kitab nahwu ditulis oleh para ulama. Bahkan kenapa ada Al-Quran, mushaf Al-Quran? Ya. Saya pribadi pernah ngisi kajian di sebuah masjid di luar pulau ini. Ya, panitianya agak iseng kayaknya. Mereka minta pembahasannya itu tentang pentingnya mengikuti sunnah dan bahayanya bid'ah. Akhirnya saya pun menyampaikan itu. Tiba-tiba selesai kajian, ustadz yang menjadi imam di masjid tersebut, beliau agak keberatan. Maka beliau berusaha untuk mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat. Buktinya kitab-kitab nahwu ditulis oleh para ulama, kitab-kitab hadis ditulis oleh para ulama, kitab tafsir ditulis oleh para ulama. Berani antum membid'ahkan itu, kata beliau ke saya. Saya katakan saya tidak akan pernah mengatakan itu bid'ah, karena memang bukan bid'ah. Untuk apa saya berani mengatakan itu bid'ah? Itu bukan bid'ah. Baik. Ini pembahasan kita malam hari ini. Bagaimana cara membedakan antara bid'ah dan maslahat mursalah. Sebelum kita masuk dalam perbedaan bid'ah dan maslahat mursalah, perlu antum ketahui apa yang dimaksud dengan maslahat mursalah. Telah bercampur aduk bagi sebagian orang antara bid'ah dengan maslahat mursalah. Dan itu dikatakan oleh Syekh Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, salah seorang murid Syekh Albani yang meninggal dunia di musim corona kemarin, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dalam kitab beliau Ilmu Usulil Bid'ah, beliau mengatakan wa qad ikhtalatat ahkamul masalihi bil ibtida'i ikhtilatan kabiran ala kathirin minal muntasibina lil ilmi. Beliau mengatakan sungguh hukum-hukum yang berkaitan dengan maslahat dan bid'ah ikhtalatat, telah bercampur aduk. Bagi siapa? Ala kathirin minal muntasibina lil ilmi, bagi banyak orang yang menisbahkan diri kepada ilmu. Jangankan orang awam, hatta sebagian ustadz pun yang mereka mohon maaf membela adanya bid'ah hasanah,
Bahkan mereka berdalil dengan ini, seperti yang tadi salah satu kejadian itu, mengatakan kalau memang semua bid'ah sesat, lalu bagaimana dengan kitab-kitab nahwu? Bagaimana dengan kitab hadis yang ditulis? Bagaimana dengan kitab tafsir? Itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Jadi kata Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, antara maslahat mursalah ini dengan bid'ah ini ikhtalatat, bercampur aduk, bukan bagi orang awam, ala kathirin minal muntasibina lil ilmi, bagi orang yang menisbahkan diri kepada ilmu. Maka perlu untuk diangkat, perlu untuk dibicarakan supaya tidak lagi samar antara bid'ah dengan maslahat mursalah ini. Para jamaah sekalian, yang dimaksud dengan maslahat mursalah adalah sebuah maslahat, dia maslahat bagi manusia, tetapi maslahat ini tidak disebutkan oleh dalil, baik mendukungnya ataupun menolaknya. Saya ulangi, maslahat mursalah adalah sebuah maslahat bagi manusia, kita mengambilnya itu maslahat, tetapi sayangnya maslahat ini tidak ada dalil yang menyebutkannya, baik menyebutnya untuk diterima ataupun menyebutnya untuk ditolak. Makanya disebut mursalah. Apa arti mursalah? Mursalah itu artinya diabaikan. Maslahat mursalah, maslahat yang diabaikan oleh dalil, tetapi sebenarnya dia maslahat. Hanya saja kalau antum cari dalil yang menyebutkannya, baik menyebut menerimanya atau menyebut untuk menolaknya, tidak ada. Disebut dengan mursalah, terabaikan. Jelas antum sampai sini? Tidak ada dalil. Maka dari sini para ulama mengatakan antara bid'ah dan maslahat mursalah ada sisi persamaan dan ada sisi perbedaan. Sisi persamaannya dua. Antara bid'ah dan maslahat mursalah itu persamaannya dua. Ya. Antum sudah mulai ngantuk? Jangan ya. Agak berat memang ini. Agak berat. Seingat kami, ketika kami mempelajari kitab ilmu usulil bid'ah yang ditulis oleh Syekh Ali bersama Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Mizan hafizahullah ta'ala, ketika masih kita di Abu Hurairah dulu, ketika sampai pada pembahasan ini banyak jamaah yang tidur karena memang agak berat. Maka saya minta antum jangan ikut-ikutan ya. Kita pelan-pelan aja, kita sederhanakan. Antara bid'ah dan maslahat mursalah, dia punya sisi persamaan, tetapi dia punya banyak perbedaan. Kenapa saya katakan seperti itu? Persamaannya hanya dua, perbedaannya paling kurang 5. Bagaimana mungkin dua hal yang perbedaannya lebih banyak akan disamakan? Paham antum ya? Banyak orang berdalil untuk mendukung bid'ah hasanah dengan maslahat mursalah, seolah-olah bid'ah dengan maslahat mursalah itu sama, padahal sisi persamaannya hanya 2, perbedaannya paling kurang itu 5. Berarti lebih banyak mana, perbedaan atau persamaan? Perbedaan. Persamaannya yang 2, yang pertama, sama-sama tidak ada di zaman Nabi SAW. Sama-sama tidak ada. Bid'ah tidak ada di zaman Nabi SAW. Kitab nahwu tidak ada. Azan pakai mic tidak ada. Sama-sama tidak ada. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, sama-sama tidak punya dalil. Sama-sama tidak punya dalil. Antum cari ayat Al-Quran yang menyebut mic, ketemu tidak? Kecuali antum bikin ayat palsu ya. Tapi kalau ayat Al-Quran yang ada di dalam 30 juz tidak ada. Ini 2 persamaan antara bid'ah dengan maslahat mursalah. Sama-sama tidak ada di zaman Nabi SAW. Yang kedua, sama-sama tidak punya dalil. Sekarang kita masuk ke perbedaannya. Minimal berapa? 5 perbedaan. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Husain Al-Jizani dalam kitab beliau Qawaid Ma'rifatil Bid'ah, dan kitab itu yang Tiang jadikan sebagai rujukan utama ketika menulis buku yang singkat ini.
Perbedaan yang pertama adalah perbedaan dari segi area terjadinya, ruang lingkupnya. Apa bahasa sederhana ruang lingkup? Karena kita ingin sederhanakan ini. Ya. Tapi antum paham arti ruang lingkup ya? Baik. Perbedaan yang pertama, perbedaan ruang lingkupnya. Di mana maslahat mursalah itu ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal yang bisa dicerna oleh akal. Maslahah mursalah itu terjadi pada perkara-perkara yang bisa dicerna oleh akal. Sedangkan bid'ah terjadi pada perkara ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal. Contoh, belajar pakai sistem kelas. Ini maslahat mursalah. Ada tidak di zaman Nabi SAW? Zaman Nabi SAW tidak ada orang belajar di masjid. Sekarang ada kelas-kelas. Adanya kelas itu bisa dicerna oleh akal tidak maslahatnya? Jelas. Kenapa harus ada kelas? Kenapa kita butuh kelas? Maslahatnya, kebaikannya sangat jelas. Untuk mengelompokkan para murid sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan jumlahnya. Bayangkan masa antum akan gabungkan jadi satu, kelas 1 sampai kelas 6 SD. Antum gabungkan jadi satu. Antum Pak Guru, antum jadi guru SD. Bisa tidak? Ya, kelas 1 SD di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 jadi satu. Materinya satu. Repot. Sehingga maslahat adanya kelas bisa dicerna oleh akal, bisa dicerna oleh akal. Supaya murid ini lebih tersusun yang mereka terima dari ilmu. Kenapa dengan kelas ini bisa dikelompokkan? Oh, ini kemampuannya lebih tinggi, yang ini lebih rendah. Jangankan sekolah resmi, bahkan yang bikin les pun kadang pakai ini sistem. Kayak misalkan kursus bahasa Arab. Tidak resmi, tetapi yang pemula lain gurunya, yang agak tinggi, yang sudah punya kemampuan lain gurunya. Itu maslahat mursalah. Dia terjadi pada perkara yang bisa dicerna oleh akal. Paham antum? Sedangkan bid'ah dia terjadi pada perkara ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal. Ada bid'ah terjadi dalam masalah wudu, ada bid'ah terjadi dalam masalah salat, ada bid'ah terjadi dalam masalah puasa, ada bid'ah terjadi dalam masalah haji dan seterusnya. Contoh kecil, bid'ah terjadi dalam wudu. Wudu itu perkara ibadah tidak? Perkara ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal. Bayangkan, antum kentut, kemudian antum ingin salat, apa yang dibasuh? Wajah yang dibasuh, tangan yang dibasuh, kepala yang diusap, kaki yang dibasuh. Kenapa bukan tempat keluarnya angin itu yang dibasuh? Ini kan perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal. Maka perkara seperti ini cukup terima, jangan masukkan tambahan-tambahan dan logika. Cukup terima. Di sana terjadinya bid'ah. Ya. Di sana terjadinya bid'ah. Dia terjadi dalam perkara ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal. Kenapa salat subuh harus 2 rakaat? Kalau maghribnya kenapa 3? Kalau zuhur asarnya kenapa 4? Begitu pula dengan isya'nya. Di sana bid'ah itu masuk, dia masuk dalam perkara salat yang bahkan jumlah rakaatnya tidak bisa dicerna oleh akal. Sudah antum pahami perbedaan yang pertama? Maslahat mursalah dia terjadi pada perkara yang bisa dijangkau oleh akal. Sedangkan bid'ah dia terjadi dalam perkara ibadah yang harusnya kita terima apa adanya karena tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, ittahimu ra'yakum fid din. Curigai akal kalian kalau sudah berkaitan dengan agama. Curigai akal kalian. Karena perkara agama itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang tidak sampai akal kita ini untuk menyentuhnya. Itu perbedaan yang pertama.
Perbedaan yang kedua, dia mirip dengan yang pertama, ditinjau dari segi keterkaitannya, keterkaitan. Maka maslahat mursalah dia berkaitan dengan sarana. Adapun bid'ah dia berkaitan dengan ritual tata cara ibadah. Ritual ibadah. Kalau maslahat mursalah sarana. Sehingga maslahat mursalah ini dia bisa berubah-ubah karena dia sarana. Dulunya kayaknya di sekitar tahun 90-an itu kita belum pernah melihat papan tulis yang whiteboard itu ya. Rata-rata pakai apa? Blackboard, pakai kapur sebagai senjata pamungkas seorang guru. Ya. Kapur ini alat tulis sekaligus untuk melempar yang ngantuk. Di zaman itu, sekarang banyak whiteboard. Sudah nggak pakai kapur lagi, bahkan lebih canggih, pakai screen sekarang. Tinggal ini. Itu namanya maslahat mursalah, dia berkaitan dengan sarana, boleh dirubah-rubah. Boleh dirubah-rubah. Contoh pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran itu sarana. Sarana untuk menjaga Al-Quran yang menjadi landasan agama. Makanya pembukuan Al-Quran di zaman ini tidak mesti pakai mushaf. Sekarang ada Al-Quran dikumpulkan dalam bentuk PCD. Ada Al-Quran dikumpulkan dalam bentuk aplikasi. Kenapa? Sarana untuk menjaga Al-Quran yang menjadi pondasi agama Islam supaya dia utuh. Sarana. Bisa berubah-ubah. Jelas ini? Taib. Dia berkaitan dengan sarana, maslahat mursalah ini. Sehingga namanya sarana boleh berubah-ubah. Seperti tadi Al-Quran. Sekarang ada, antum cari saja di internet. MP3 Al-Quran. Dari juz pertama sampai juz terakhir. Bisa di-download. Sekarang antum bisa buka di HP itu. Masuk ke tempat aplikasi mushaf Al-Quran. Langsung bisa di-download. Karena ini sarana bisa berubah-ubah. Sedangkan bid'ah itu dia masuk dalam ritual. Ritual itu artinya tata cara pelaksanaan ibadah. Nah, kalau dia sudah masuk dalam ritual, maka dia punya cara khusus yang tidak boleh dirubah. Tetapi cara khusus ini dibuat-buat. Makanya dikatakan bid'ah. Contoh, salat raghaib. Salat raghaib itu dijelaskan oleh Syekh Ali Mahfudz, salah seorang ulama Mesir, ulama terkemuka di Jami'ah Al-Azhar. Beliau mengatakan salatul raghaib itu dalam kitab beliau tentang perkara-perkara bid'ah. Salat raghaib adalah salat sunnah yang dikerjakan antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Antara maghrib dan isya, malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Sebanyak 12 rakaat. Nah, sebanyak 12 rakaat. Antum lihat jumlahnya sudah ditentukan, 12 rakaat. Berarti ini ritual, yang namanya ritual itu harus tentu. Gak boleh diubah-ubah. Sebanyak 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Kemudian setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu membaca surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 12 kali. Lama tidak? Lama. Tapi orang lebih ikhlas melakukan ini ketimbang sholat tarawih. Sholat tarawih imamnya agak panjang sedikit lah. Imam tidak tahu perasaan ini. Tapi orang melakukan ini kenapa? Karena dibuatkan pahala besar di baliknya. Antum lihat, ritual sudah ditentukan tata caranya. 12 rakaat, waktunya itu antara maghrib dan isya, malam Jumat pertama bulan Rajab. Kemudian 12 rakaat, setiap 1 rakaat membaca Al-Fatihah. Setelah itu surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, ditambah dengan Qul huwallahu ahad 12 kali.
Itu ritualnya. Bisa dirubah tidak ini? Gak bisa, karena ini ritual. Di sini letak terjadinya bid'ah. Bid'ah itu berkaitan dengan ritual, bukan sarana. Baik. Bid'ah itu terjadi berkaitan dengan ritual, bukan sarana. Baik. Itu perbedaan yang kedua. Apa perbedaan yang pertama tadi? Maslahat mursalah berkaitan terjadi pada hal-hal yang bisa dicerna oleh akal. Kalau bid'ah tidak, karena dia berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang kedua, maslahat mursalah itu dia berkaitan dengan sarana. Ya. Makanya jamaah sekalian, kalau antum lihat ya, sebagian ulama, ya betul mereka mengistilahkannya kadang dengan istilah bid'ah hasanah, ada sebagian ulama. Tapi Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda, beliau mengatakan kalau diteliti yang mereka maksud itu maslahat mursalah. Karena ketika mereka memberikannya contoh, semuanya itu berkaitan dengan sarana. Ya. Baik. Kemudian kalau bid'ah itu berkaitan dengan apa? Ritual. Perbedaan yang ketiga. Maslahat mursalah itu kenapa dia boleh diambil padahal tidak ada di zaman Nabi SAW? Kenapa? Alasannya yang pertama, tidak ada tuntunannya atau tidak ada tuntutannya, bukan tuntunan, tuntutan. Tidak ada tuntutannya untuk ada di zaman itu. Kenapa tidak ada tuntutannya? Karena tidak dibutuhkan. Atau ada tuntutannya, tetapi ada penghalang yang menghalanginya. Itu maslahat mursalah. Saya ulangi. Kenapa maslahat mursalah boleh diambil padahal tidak ada di zaman Nabi SAW? Karena di zaman Nabi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, tidak ada tuntutannya untuk ada. Artinya tidak dibutuhkan. Atau ada tuntutannya untuk ada, ya. Ada tuntutannya untuk ada, tetapi ada penghalang. Contoh. Yang pertama adalah tidak ada tuntutannya untuk ada, artinya tidak dibutuhkan. Pertanyaan saya, kitab Nahwu butuh tidak di zaman Nabi? Butuh tidak? Kitab Nahwu itu, ilmu Nahwu itu ilmu tentang apa? Bahasa Arab. Orang di zaman Nabi SAW, jangankan berbicara, bersyair, syair itu tinggi tingkatannya, sulit membuat syair. Tetapi orang di zaman itu, mereka melantunkan syair seperti mereka qada hajat. Seperti mudahnya mereka buang air besar, seperti itu mudahnya mereka melantunkan syair. Mereka katakan seperti itu. Kunna nunshidu syi'ra kama natagawwat. Kami dahulu melantunkan syair seperti BAB, kata mereka. Kalau kita sekarang bikin puisi, satu minggu satu bait. Ya, seminggu. Setelah ditulis, besoknya dipikir lagi, dicoret lagi. Nggak cocok pilihan katanya. Mereka dulu spontan melantunkan syair. Spontan. Kama natagawwat, kata mereka, seperti kami BAB, mohon maaf. Saking mudahnya. Kaum yang seperti ini, mereka, apa kebutuhan mereka terhadap kitab Nahwu? Apa? Kitab hadis sahih, membahas tentang hadis sahih, hadis dhaif di zaman Nabi SAW. Masa perlu dibahas? Ya Rasulullah, yang antum ucapkan ini sahih atau dhaif ini? Repot. Nggak butuh zaman itu, nggak butuh. Nggak ada tuntutan untuk ada kitab Nahwu, kitab tafsir. Ayat Al-Quran turun, mereka tidak paham artinya, langsung datangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa sebenarnya maknanya ini? Salah mereka maknai, langsung diluruskan oleh Nabi SAW. Seperti kasusnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ketika turun ayat Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah,
orang-orang yang mereka bersedekah tetapi hati mereka ketakutan. Sedekah sambil ketakutan. Ketika turun ayat ini, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa mereka sedekah tetapi ketakutan? Apakah mereka orang-orang yang berzina? Mereka orang-orang yang suka minum khamr? Mereka orang-orang yang suka mencuri? Kemudian ketika sedekah takut karena zinanya, karena khamrnya?" Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, "La ya banatas Siddiq." Bukan itu tafsirannya, wahai putri Abu Bakar Siddiq, bukan. Tetapi mereka adalah orang yang salat, yang puasa, sedekah, walakinnahum yakhafuna alla yutaqabbala minhum, yang mereka takutkan jangan-jangan itu tidak diterima. Diluruskan oleh Nabi SAW. Butuh apa kaum yang seperti ini terhadap kitab tafsir? Butuh apa? Ya. Kitab tafsir di zaman ini dipenuhi oleh ucapannya para salaf. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Mana yang lebih tinggi tafsirannya, Nabi atau Abdullah bin Mas'ud? Jelas Nabi. Para sahabat nggak butuh kitab tafsir di zaman itu. Nggak butuh. Tidak ada tuntutan untuk ada. Jelas ya? Baik. Atau yang kedua, sudah ada tuntutan. Mestinya dia ada tetapi ada penghalang. Mestinya di zaman itu dia ada tetapi ada penghalang. Maka ini namanya maslahat mursalah. Contoh pembukuan Al-Quran menjadi mushaf. Butuh tidak ditulis Al-Quran di zaman itu? Butuh ditulis Al-Quran. Tetapi ada penghalang. Kenapa tidak dibukukan jadi satu mushaf di zaman Nabi? Ada penghalang. Apa penghalangnya? Saat itu ayat Al-Quran masih turun. Kemudian dalam ilmu tafsir dikenal ada nasikh dan mansukh. Ada ayat yang menghapus dan ada ayat yang dihapus. Jangan-jangan sudah terlanjur ditulis, ternyata ayat itu sudah terhapus. Ya, sudah terhapus. Jadi ada penghalang, makanya belum dibukukan jadi satu mushaf. Nah, setelah Nabi meninggal dunia, baru di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar wahyu masih turun tidak? Sudah nggak ada wahyu. Kira-kira ada tidak ayat Al-Quran terhapus dan menghapus di zaman Abu Bakar? Tidak ada lagi, sudah paten ayat Al-Quran. Tinggal ditulis. Tinggal ditulis. Ya. Itu maslahat mursalah. Kenapa kita boleh mengambilnya padahal tidak ada di zaman Nabi SAW? Dia tidak ada di zaman Nabi SAW karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak dibutuhkan. Kemungkinan yang kedua, ada tuntutan tetapi ada penghalang. Adapun bid'ah, dia sebenarnya dituntut, harusnya ada, kemudian penghalangnya itu tidak ada. Harusnya ada dan penghalangnya tidak ada, tetapi ternyata Nabi tidak melakukannya. Tuntutannya untuk ada, penghalangnya tidak ada, ternyata Nabi tidak melakukannya, menunjukkan ini tidak baik. Contohnya mana? Mohon maaf, azan ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Ada tidak tuntutannya di zaman Nabi? Ada, banyak orang meninggal. Atau jangan-jangan tidak ada yang meninggal di zaman Nabi? Banyak orang meninggal di zaman Nabi SAW. Sehingga itu tuntutan, kalau memang azan ketika memasukkan jenazah itu baik, harusnya dilakukan karena ada tuntutan. Ada tuntutan. Kira-kira ada penghalang tidak? Tidak ada. Ya, Ustaz, jangan-jangan tidak ada yang bisa azan di zaman itu. La ilaha illallah. Tidak ada penghalang, tapi ternyata tidak dilakukan, menunjukkan ini tidak baik. Tuntutannya ada. Tuntutannya ada, penghalangnya tidak ada, namun ternyata tidak dilakukan oleh Nabi SAW, menunjukkan ini tidak baik. Ya. Contoh lain, mohon maaf ini. Misalkan kenduri kematian, ya. Ada tidak kalau memang ini baik, dibutuhkan tidak di zaman Nabi SAW? Ada tidak tuntutannya? Ada. Khadijah sangat dicintai oleh Nabi SAW. Harusnya beliau lakukan itu. Ketika Khadijah meninggal dunia, ya, harusnya beliau lakukan itu. Putra Nabi SAW semuanya meninggal dunia tatkala beliau hidup. Putra beliau Abdullah, Ibrahim, Al-Qasim,
Tiga-tiganya putra Nabi meninggal dunia tatkala beliau hidup. Sangat beliau cintai. Sampai ketika Ibrahim meninggal dunia, Nabi SAW menangis. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kok antum menangis? Kok antum menangis? Kata Nabi SAW, hadihi rahmah, ini bentuk kasih sayang. Sedih sekali Nabi ketika Ibrahim meninggal dunia. Tapi tidak ada riwayat mengatakan beliau melakukan itu. Kenduri kematian. Tuntutannya ada, penghalangnya tidak ada. Ya Rasulullah, Ustaz, jangan-jangan di zaman itu tidak ada harta untuk membuat itu. Subhanallah. Numpuk harta di zaman itu. Ya. Tapi ternyata Nabi tidak melakukannya. Menunjukkan ini baik atau tidak? Tidak baik. Itu perbedaan yang ketiga antara maslahat mursalah dengan bid'ah. Kalau maslahat mursalah, yang pertama, bisa jadi tidak ada tuntutan karena tidak dibutuhkan, seperti penulisan kitab Nahwu tadi. Atau ada tuntutan tetapi ada penghalang. Contohnya adalah pembukuan Al-Quran menjadi satu. Adapun bid'ah, tuntutannya ada, penghalangnya tidak ada, tetapi ternyata tidak dilakukan. Berarti ini tidak baik. Itu perbedaan yang keberapa? 3. Perbedaan yang keempat. Mohon maaf ya, antum yang punya bukunya nanti antum baca saja. Saya nggak bisa baca tiap kalimat. Yang keempat, maslahat mursalah itu tujuannya untuk memudahkan. Maslahat mursalah tujuannya untuk memudahkan. Ya. Tujuannya ada maslahat mursalah untuk memudahkan. Adapun bid'ah justru memberatkan. Maslahat mursalah itu tujuannya untuk memudahkan. Haji pakai pesawat lebih mudah tidak daripada jalan kaki? Jauh lebih mudah. Haji pakai pesawat, mudahkan. Makanya jangan berdalil dengan ini. Jangan berdalil, oh kalau memang semua bid'ah sesat, ngapain orang haji pakai pesawat? Itu maslahat mursalah, tujuannya memudahkan. Memudahkan. Ya. Dan agama ini dibangun di atas dasar kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra, tidak menginginkan kesulitan. Maka jangan dipersulit. Jadi kaidah agama itu selama bisa mengambil yang mudah, jangan ambil yang sulit. Jangan pakai kaidah orang sekarang, selama bisa dipersulit, kenapa? Dipermudah. Jangan. Ini orang sekarang yang punya kaidah. Selama bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau agama selama bisa mengambil yang mudah, ngapain mengambil yang sulit? Makanya Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Mukhtasar Ahkami Al-Udhiyati wa Dzakah, beliau mengatakan bahwasanya tetap lebih afdal menyembelih kurban. Tetap lebih afdal menyembelih kurban daripada bersedekah menggunakan harga kurban itu. Ya. Misalkan antum ingin ngurban pakai kambing. Kambing ini harganya 3 juta. Mana yang lebih afdal? Antum beli kambing itu dengan harga 3 juta lalu antum kurbankan, ataukah antum jadikan 3 juta itu sebagai sedekah? Mana lebih afdal? Ngurban. Itu lebih afdal. Bahkan Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud mengatakan, meskipun berkali-kali lipat dengan harga kurban itu, tetap kurban itu lebih afdal. Karena ini ibadah, syiar. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, seandainya sedekah pakai harga kurban lebih baik atau sama statusnya dengan ngurban, maka niscaya Nabi pasti menjelaskannya. Kenapa? Karena sedekah pakai harga kurban lebih mudah daripada ngurban. Mana lebih mudah? Sedekah pakai harga kurban, tinggal antum keluarkan uangnya, sedekah, selesai. Tapi kalau ngurban, perlu antum nyembelih, perlu antum ngulitin, lebih sulit. Harusnya kalau memang sedekah pakai harga kurban, kalau memang itu lebih afdal daripada ngurban, maka Nabi pasti menjelaskannya. Kenapa? Karena tidak mungkin beliau meninggalkan yang lebih mudah kemudian mengambil yang sulit, yang lebih sulit kepada. Ya. Jadi itu kaidah agama. Kaidah agama ini selama bisa mengambil yang mudah, maka ambil yang mudah. Ya, bukan seperti kaidah di zaman kita ini. Jadi maslahat mursalah itu sifatnya memudahkan, sedangkan bid'ah itu memberatkan.
Kembali lagi kita mohon maaf tentang kenduri kematian. Syariat kita mudah, kalau ada keluarga meninggal dunia, mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan, kemudian kita doakan keluarga kita. Nah, ditambah oleh sebagian manusia harus sembelih ini, sembelih itu, memberatkan atau memudahkan? Beratkan. Beratkan. Itu beda. Sifatnya memberatkan, bukan memudahkan. Perbedaan yang terakhir, maslahat mursalah itu sejalan dengan tujuan agama. Maslahat mursalah sejalan dengan tujuan agama. Sedangkan bid'ah bertabrakan dengan tujuan agama. Maslahat mursalah sejalan dengan tujuan agama. Bid'ah itu bertabrakan. Mana contohnya maslahat mursalah yang sejalan dengan tujuan agama? Azan pakai mic. Azan pakai mic. Ketika syariat azan pertama kali disyariatkan, syariat azan ini bersumber dari mimpi seorang sahabat. Bersumber dari mimpi seorang sahabat namanya Zaid bin Abdullah kalau tiang tidak khilaf. Sebentar, saya cari dulu. Astagfirullah. Siapa? Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Oh ya, alhamdulillah. Sahih, Abdullah bin Zaid. Jazakallah khairan Pak Heri. Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi ini, dia bermimpi. Ada yang mengajarkan dia kalimat azan di dalam mimpinya. Ini yang engkau baca kalau azan, dan ini yang engkau baca kalau iqamah. Ya. Tapi saya ingin tekankan, azan ini bukan dibangun di atas mimpi itu, bukan. Tetapi azan itu dibangun di atas persetujuan Nabi terhadap mimpi itu. Karena ada sebagian kelompok mengatakan di antara dalil yang boleh dijadikan dalil adalah mimpi. Dalilnya ini, azan saja dibangun di atas mimpi. Tidak. Azan itu memang dia asal muasalnya mimpi sahabat, tetapi mimpi sahabat ini disetujui oleh Nabi SAW, maka jadilah dia sunnah takririyah, sunnah ketetapan, sunnah persetujuan. Kita tahu sunnah itu ada sunnah qauliyah, bentuknya ucapan, sunnah fi'liyah, bentuknya perbuatan Nabi SAW, sunnah takririyah, bentuknya persetujuan Nabi SAW. Kalau Nabi tidak setuju terhadap mimpi sahabat itu, bisa tidak dijadikan pegangan? Gak bisa. Berarti yang menjadi patokan di sini persetujuan Nabi SAW. Makanya mimpi di zaman ini tidak bisa jadi dalil. Kenapa? Nabi sudah meninggal untuk menyetujuinya. Ustaz, saya punya mimpi hebat ini, kayaknya boleh jadi dalil. Bangkitkan dulu Nabi SAW untuk ngecek dia ini cocok atau tidak ini. Ya, bisa jadi disetujui atau tidak. Di zaman ini nggak bisa karena Nabi sudah meninggal dunia untuk menyetujuinya. Baik, kita kembali. Yang bermimpi mendapatkan kalimat azan ini Abdullah bin Zaid. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, fakum ma'a Bilal, berdirilah bersama Bilal, fa'alqihi alaih, ajarkan dia kalimat azan yang engkau lihat dalam mimpi itu. Ajarkan dia kalimat kepada siapa? Bilal. Padahal yang melihatnya Abdullah bin Zaid. Ajarkan kepada Bilal. Kenapa? Fa'innahu anda wa amaddu minka sautan. Karena suaranya Bilal lebih bagus, wa amaddu, dan lebih kencang, lebih keras daripada suaramu. Dari sini para ulama mengatakan dianjurkan mencari muadzin yang suaranya lantang. Maka azan dengan mik ini sejalan tidak? Azan pakai mik itu menjadikan suara keras atau suara kecil? Suara keras, sejalan dengan tujuan azan, supaya azan itu dini. Bahkan di zaman itu belum ada mik, Nabi suruh untuk mencari Bilal, supaya Bilal yang azan karena suaranya lantang. Berarti azan pakai mik ini tidak bertentangan dengan syariat azan. Tujuannya sama-sama supaya apa? Nyebar suara ini. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, dalam riwayat Imam Bukhari kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza adzanta bis salah," kalau engkau azan wahai Abu Sa'id,
farfa' sautaka bin nida, angkat suaramu ketika adzan itu, keraskan suaramu. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena apabila suara muadzin didengar oleh jin, didengar oleh manusia atau apapun, maka semua yang mendengarnya itu akan bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Semakin banyak yang mendengar suara antum ketika adzan, semakin banyak yang bersaksi untuk antum. Makin banyak yang bersaksi. Berarti sejalan ini, sejalan. Ya. Adzan pakai mic bid'ah atau maslahat mursalah? Maslahat mursalah. Dia sejalan. Adapun bid'ah dia bertabrakan dengan syariat Islam. Bertabrakan. Makanya ditolak oleh Nabi SAW, dikatakan sesat oleh Nabi SAW. Itu dia minimal 5 perbedaan antara bid'ah dengan maslahat mursalah. Sehingga tidak bisa dijadikan maslahat mursalah sebagai dalil tentang bid'ah hasanah. Dua hal yang berbeda. Zalim jamaah sekalian menyamakan dua hal yang berbeda sebagaimana zalim membedakan dua hal yang sama. Itu kaidah dalam syariat kita. Zalim ketika kita membedakan dua hal yang sama. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yaitu Bashir, dia hanya memberikan kebun kepada satu putranya yaitu Nu'man, padahal dia punya banyak putra, dia punya banyak anak, tapi yang dia kasih kebun hanya satu anak. Harusnya perlakuannya sama, tetapi dia bedakan. Dia datang Bashir ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong Anda mau menjadi saksi, saya ingin memberikan anak saya kebun supaya besok saudara-saudaranya tidak menuntut, tolong Anda jadi saksi. Kata Nabi SAW, la ushidu ala jawr, aku tidak mau menyaksikan sesuatu yang zalim. Membedakan sesuatu yang sama, zalim. Sebagaimana menyamakan sesuatu yang beda, itu zalim. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan wanita. Sehingga orang-orang yang menyamakan laki-laki dengan wanita dengan istilah persamaan gender, zalim. Allah sudah katakan walaysa dzakaru kal untha. Jadi ini, jangan samakan dua hal yang berbeda dan jangan bedakan dua hal yang sama. Jelas ya mas sekalian? Baik. Jelas atau ngantuk ini? Ya, baik. Ya mohon maaf, kita sudah selesai dari pembahasan syubhat ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya kalau masih ada kesempatan, kita masuk dalam pembahasan baru, sebab-sebab kemunculan bid'ah. Bid'ah ini sangat tercela, tetapi kenapa dia muncul? Ternyata ada sebab-sebabnya. Insyaallah itu yang akan kita bicarakan. Wallahu ta'ala ala alam. Kalau ada yang antum ingin tanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Di sini ada satu pertanyaan dari WA. Sepertinya dari jamaah kita yang mengikuti, tapi di luar pembahasan. Apakah hadis ini sahih? La salata illa sutrah. Artinya tidak ada salat tanpa sutrah. Wallahu alam, yang saya pribadi ketahui lafaznya itu adalah la tusalli atau la tusallu illa ila sutrah. Jangan kalian salat kecuali menghadap sutrah. Itu lafaznya. Dan dua lafaz ini berbeda. Ya, kalau antum mengatakan la salata illa ila sutrah, tidak ada salat kecuali menghadap sutrah, bisa jadi artinya adalah tidak sah salat seseorang kalau tidak pakai sutrah. Dan ini tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Mayoritas ulama dari 4 madhab, mereka mengatakan sutrah itu sunnah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka mengatakan sutrah itu sunnah, tidak wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya. Ya, seperti Imam Syaukani, As-San'ani, diikuti oleh Syalbani dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya sutrah itu wajib. Ya. Tetapi mayoritas ulama mengatakan sunnah. Tidak ada yang mengatakan orang kalau sholat tanpa sutrah kemudian sholatnya tidak sah, tidak ada. Sehingga lafaz ini la salata illa ila sutrah, tidak ada sholat kecuali menghadap sutrah. Wallahu alam, saya pribadi tidak pernah menjumpainya. Yang kita jumpai itu adalah la tusallu illa ila sutrah, jangan kalian sholat kecuali menghadap sutrah, kecuali menghadap sutrah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sudah tidak ada ya? Artinya tidak ada. Kita
Baiklah, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang berkenan tolong dibukakan pintu maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.